penipuan mengatasnamakan bea cukai terus saja terjadi ya. Jadi tetap aja padahal ini modus lama sekali. Nah, ini di tahun 2023 aja ini sampai dengan September kemarin ada 5.359 ya laporan penipuan mengatasnamakan bea cukai. Nah, itu jumlah yang melapor ya. Saya yakin jumlah yang tidak melapor pasti jauh lebih besar. Kita tahulah orang Indonesia kadang kalau udah tertipu mau lapor itu juga satu mungkin malas ya, yang kedua mungkin juga malu ya, nanti waduh aku kok ketipu, nanti apa kata orang gitu ya. Jadi saya yakin sekali bahwa jumlah itu sebenarnya jauh lebih besar dari jumlah sesungguhnya. Jadi ada 3.000 sekian itu adalah jumlah yang melapor. Nah, modusnya ternyata macam-macam. Setelah di breakdown itu macam-macam. Ada yang modus jual beli online. Nah, ini banyak sekali menimpa teman-teman kita yang membeli handphone dengan harga yang murah ya. Kemudian handphone seolah-olah dikirim oleh penjualnya, kemudian seolah-olah tertahan di bea cukai karena IMEI-nya belum terdaftar. Nah, modusnya biasanya seperti itu. Nah, IMEI-nya belum terdaftar, kemudian seolah-olah, sekali lagi ya, seolah-olah. Jadi sebenarnya barangnya ini juga mungkin aja nggak dikirim sama si penipu. Nah, nanti seolah-olah ada orang yang mengaku dari bea cukai telepon ke kita, telepon ke korban, memberitahukan bahwa oh ini IMEI-nya keblokir. Nah, ini harus didaftarkan dulu. Nah, nanti si orang yang mengaku bea cukai ini nanti akan meminta duit ya. Ujung-ujungnya pasti meminta duit ke kita, meminta duit ke korban ya. Nanti suruh transfer gitu. Padahal itu jelas-jelas penipuan. Ada juga modus lelang online. Dan nanti lelang online barangnya murah, misalnya NMAX. Harganya yang NMAX itu bekas harusnya 21 juta, 22 juta, cukup dijual 10 juta. Alasannya ini yang punya nggak bisa nebus, yang punya nggak bisa bayar, makanya murah. Nah, akhirnya kan banyak orang yang tertarik. Akhirnya banyak orang yang tertarik kemudian mengikuti lelang online itu. Biasanya lewat grup Telegram. Ya, di situ akan ada testimoni yang banyak sekali sehingga orangnya akan tertarik bahwa oh ini beneran lelang. Akhirnya terperdaya beli NMAX yang harga 10 juta tadi. Kemudian seolah-olah barangnya dikirim kemudian tertahan di bea cukai karena ada pajak gitu. Dan nanti kita yang percaya aja kan, wah nggak apa-apa lah bayar pajak toh ini dapat barang murah. Nanti kita akan menuruti permintaan si penipu ini. Padahal itu adalah penipuan. Barangnya itu nggak ada. Motornya tadi itu hanya motor hayalan kan seperti itu. Akhirnya si korban akan mengirim sejumlah uang. Dan yang nggak kalah banyaknya adalah modus love scam. Terutama ini buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Ya ini biasanya kenalan sama bule, kemudian baru kenal beberapa hari mengungkapkan cinta itu si bulenya. Kemudian si bule ini modusnya adalah mengirimkan sejumlah hadiah ya. Nanti dibilangin bahwa di dalamnya itu ada kado, ada hadiah, ada macam-macam hadiah mewah, kemudian sama ada uangnya. Nah, jadi bulenya nanti meyakinkan si korban ini bahwa nggak usah khawatir, nanti kalau ada telepon dari petugas bea cukai, nanti kamu pinjam kanan, pinjam kiri, atau pinjam siapa aja lah, nanti untuk membayar, nanti ada orang bea cukai biasanya yang menghubungi. Nah, bulenya seolah-olah meyakinkan seperti itu gitu loh. Kemudian beberapa saat kemudian beneran ada orang yang mengaku dari bea cukai telepon ya, atau telepon ke korban ini, ke emak-emak yang kenalan sama bule tadi gitu loh, dan bilang bahwa oh ini ada hadiah dari luar negeri. Setelah di-scan pakai X-ray, waduh, pakai sinar X gitu, ternyata isinya itu termasuk barang-barang yang kena pajak misalnya. Nah, kita kan percaya aja karena tadi udah diomongi pacar bulenya ini. Akhirnya si orang yang mengaku bea cukai tadi itu padahal itu ya penipu, komplotannya si bule tadi. Padahal itu juga bule atau bukan juga kita nggak tahu. Kadang juga orang-orang Indonesia, orang-orang sini, tapi profilnya dibikin bule, waktu video call pakai video potongan-potongan bule atau efek atau filter ya bisa aja kan gitu. Kemudian orang tadi yang mengaku bea cukai tadi ya sama ujung-ujungnya meminta sejumlah uang. Nah, nanti korban ini yang sudah terperdaya dengan rayuan bule tadi yang dibilangin bahwa di dalam kardusnya, di dalam boxnya itu ada hadiah sama uang, ya manut aja akan mengirimkan sejumlah uang ke orang yang mengaku bea cukai tadi. Padahal ya itu penipuan. Ujung-ujungnya apa? Uangnya hilang kan gitu. Jadi modusnya macam-macam sekali, modusnya banyak sekali. Intinya mengaku sebagai petugas bea cukai. Nah gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang bingung ini beneran nggak sih? Nah,
ini beneran nggak sih ini dari bea cukai, ini penipuan atau beneran dari bea cukai? Ya bisa telepon ke call center ini call centernya bea cukai. Jadi tanya aja ke sana. Nah, setahu saya pun kalau pun nanti kita dapat kiriman barang misalnya dari luar negeri gitu, kemudian kena bea cukai, nah itu biasanya ada surat pemberitahuan, kemudian kita bayarnya ke kantor pos, bukan ke rekening pribadi gitu loh. Jadi ini yang modus paling kentara, tetapi orang-orang nggak sadar gitu. Jadi ada yang mengaku bea cukai, kita disuruh bayar, tetapi rekening yang dikasih itu rekening personal, rekening atas nama orang personal gitu loh, atas nama siapa? Atas namanya misalnya loh ya, Yanto, Yanti, Dito gitu kan ya, bukan atas nama rekening bea cukai gitu loh. Karena itu pasti penipuan, tapi kita nggak sadar karena kita udah terbuai tadi, misalnya lelang online, kita sudah terbuai dengan harga motor yang murah kan gitu. Atau misalnya tadi beli handphone, ya kita udah terbuai bahwa ini handphonenya harganya miring. Atau love scam tadi, yang modus asmara, modus cinta tadi, kita terbuai karena sudah dibilangin si bule ganteng ini bahwa oh di dalamnya itu memang ada hadiah ditambah sejumlah uang, sehingga kita tinggal cari pinjaman ke kanan, cari pinjaman ke kiri untuk menebusnya, ya itu ya. Jadi ini wanti-wanti, bayangkan aja ini di tahun 2023 aja ini udah ada 3.000 sekian tadi ya, 3.500 sekian. Nah itu makanya kita itu ternyata banyak sekali, dan saya yakin itu adalah jumlah yang melapor itu adalah jumlah sebenarnya itu jauh lebih besar. Saya yakin sekali karena banyak di antara kita ya kalau udah tertipu ya enggan untuk melapor, ya enggan untuk melapor karena takut dianggap bahwa penipuan itu adalah aib gitu. Di Indonesia kan gitu, kalau ketipu malah sembunyi gitu ya, takut ketahuan orang, takut diketawai orang, bukan malah lapor tapi takut diketawai orang kan gitu ya. Ya jadi itu penipuan mengatasnamakan bea cukai masih marak terjadi loh sampai saat ini ya. Makanya kita harus hati-hati, dan sekali lagi saya ingatkan, kalau diminta membayar ke bea cukai, orang yang mengaku bea cukai kemudian dikasih rekening ya, rekeningnya itu atas nama orang pribadi, udah nggak usah percaya. Ya, nanti oh ini harus bayar pajak, oh ini harus registrasi IMEI atau apapun, kemudian dikasih rekening untuk transfer, tetapi rekeningnya itu atas nama pribadi, sudah lupakan, kemungkinan besar dan pasti ya itu adalah modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Jadi jangan salah, jadi bukan orang bea cukainya ini penipu, enggak. Penipu ini hanya mencatut ya, mengatasnamakan ya. Jadi bukan oh ini orang bea cukai penipu, enggak, tapi penipu mengaku mencatut mengatasnamakan bea cukai. Ya, itu jelas ya, clear ya. Jadi kita di era media sosial, di era internet seperti ini harus pinter ya, harus logika kita jalan agar kita tidak dibodohi oleh para penipu online ya. Kalau bisa malah kita bodohin aja mereka, jangan malah mereka yang membodohi kita. Oke, mungkin itu aja ya, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, share ke banyak orang ya, agar tidak banyak lagi orang-orang yang tertipu, karena ini udah makan banyak korban yang sangat banyak sekali. Share ke banyak orang ya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.